Kalau kita berbicara misalkan Ustadz Adi Hidayat memiliki banyak jemaah, memiliki banyak sekali pengikut. Lalu bagaimana dengan Fir'aun yang memiliki kerajaan, memiliki banyak pengikut, memiliki banyak anak buah, tapi Musa dan Harun tidak memikirkan siapa yang dikritiknya. Abu Lahab, Abu Jahal. Wow, mereka pemimpin teman-teman. Mereka orang yang berpengaruh. Maksud Ustadz Adi Hidayat disandingin sama Fir'aun, sama Abu Lahab. Terus ente maunya sama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Enak bener ente. Ustadz Adi Hidayat itu muslim, orang yang beriman. Ustadz, banyak sumbangsih untuk negeri ini, untuk banyak masyarakat. Masa ente tega gitu nyebut Ustadz Adi Hidayat itu analoginya sama Fir'aun. Sembarangan lu. Enak bener. Kalau mau yang pas, Netanyahu, Trump, itu kayak Fir'aun, boleh. Nah itu cocok tuh pemimpin zolim. Itu diserang tuh semua tuh. Dihabisi semua pakai bom, pakai rudal, pakai pasukan. Boleh tuh, cocok, mantap. Ustadz Adi Hidayat mah ya Allah, ya Rabb. Bersama Yayasan Persahabatan Islam Utsmani, mari kita salurkan bantuan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Melalui video barusan kita bisa mengambil kesimpulannya teman-teman, bahwa orang tidak akan pernah bisa merasakan suatu kebenaran apabila dia masih memiliki kecenderungan fanatisme terhadap sosok. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi lawannya. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi, tak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dan beliau membuktikan, ya tak pernah sembunyi-sembunyi, semua tampak. Ya, anggaran tampak dibuka, program tampak dibuka. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Permisi Ustaz, saya pengen ikut ta'lim. Kemasukan jin itu mustahil. Termasuk manusia itu pasti lembut. Jadi kalau ada manusia yang kasar, itu pasti ada masalah dalam problem hidupnya. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan ins, itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Saya tidak katakan itu. Takbir. Jadi dengan pernyataan saya sudah pikirkan dengan matang, yang dimana kalau kalian tidak terima dengan pernyataan saya menganalogikan watak atau ketenaran ataupun pengaruhnya yang tidak mau dikritik, merasa dirinya paling hebat dan lain sebagainya, Ustadz Adi Hidayat pernah memberikan statement di depan umum, yaitu menyatakan barang siapa yang tidak suka kepada Anies Baswedan, bisa jadi dia adalah dari golongan bangsa jin atau setan, teman-teman. Jadi kalau ada kalian yang tidak sepakat dengan video saya, ya itu urusan kalian. Orang-orang yang dulu saya juga di tahun 2019 ada di pihak Adi Hidayat ataupun Habib Rizik Syihab. Kalau ingat masa-masa itu teman-teman, ya Allah, saya hampir gorok-gorokan leher gara-gara mengikuti fatwa Habib Rizik itu. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya kesadaran untuk hijrah dari faham-faham seperti itu dan meninggalkan hal-hal takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi ya tinggal kalian berpikir. Ya, saya bukan ingin menyamakan Adi Hidayat dengan Fir'aun, no. Saya cuma mencari analogi saja agar kalian berpikir bahwa untuk mendakwahkan siapapun orangnya, Adi Hidayat, Habib Rizik, Mama Gufron dan siapapun itu, jangan tebang pilih. Salah katakan salah, kebenaran harus dan wajib disampaikan. Ya. Bagi kalian yang tahu kebenarannya, jangan disembunyikan. Ya, terlebih seperti Ustadz kemarin itu ya, yang tidak mau mengkritisi beliau ini gara-gara apa? Bergelar, bermasa, dan apa? Fatwanya didengar. Bukankah ini sesuatu yang sangat bahaya ketika fatwanya didengar dan memfatwakan sesuatu yang keliru? Silakan dipikir. Ketika saya menganalogikan antara Adi Hidayat dengan Fir'aun, saya bukan menganalogikan masalah akidahnya. Karena kalau kita mau menganalogikan Ustadz Adi Hidayat dengan Umar bin Khattab, lebih mulia siapa? Umar bin Khattab dengan Adi Hidayat? Silahkan dijawab. Umar bin Khattab seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin Islam, panglima perang, orang yang faqih, orang yang cekatan, dan orang yang sangat luar biasa, punya banyak masa. Beliau, Umar bin Khattab ini, pernah dikritik oleh seorang perempuan. Ada seorang wanita Quraisy yang tidak sepakat dengan fatwa Umar bin Khattab, lalu mengkritiknya di depan umum, didengar oleh kaum muslimin. Apa kata Umar bin Khattab? Diam, biarkan wanita itu berbicara. Akhirnya wanita itu berbicara, menyampaikan ketidaksepakatannya dengan fatwa Umar bin Khattab, yang pada outputnya apa? Umar bin Khattab berterima kasih kepada wanita tersebut dan kembali kepada mimbar. Apa yang dilakukan teman-teman? Mencaci maki, memaparkan skripsi, atau menunjukkan
wanita itu rendah. Saya Amirul Mukminin, tidak pantas kau mengkritikku. No, Umar bin Khattab tidak melakukan tindakan murahan seperti itu. Yang dilakukan Umar bin Khattab merenung, berpikir, setelah dipikirkan bahwa dia berada di posisi salah, beristighfar, mencabut fatwanya, dan meminta maaf kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab, teman-teman, beliau begitu arifnya. Tapi kita saksikan bersama orang yang hanya bergelar S. Jangan dikritik karena punya banyak masa. Jangan dikritik karena dia bertitel S3, doktor. Di sini saya menggambarkan watak, teman-teman. Jadi mana ketika Ustadz Adi Hidayat dikritik, kita bisa saksikan bersama ketika beliau, Ustadz Adi Hidayat ini dikritik oleh Ustadz Muflis Sapitra, beliau merasa tidak pantas untuk dikritik. Levelnya berbeda jauh dengan Muflis Sapitra, sampai-sampai dengan senyuman yang hangat, dengan tutur bahasa yang lembut, beliau memaparkan hasil skripsi Ustadz Muflis Sapitra. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu tuduhkan. Kalau tidak punya hujah, nggak punya ilmu, jangan nuduh, kata Allah. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII, masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu. Di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi, ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UAE atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Jadi masalah gitu. Menyerang kepribadian yang seolah-olah seorang mahasiswa engineering tidak layak atau tidak pantas mengkritisi seorang yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, Al-Ustadz Adi Hidayat. Bahkan beliau ini, teman-teman, yang sering merosting saya, beliau tidak akan terima ketika junjungannya seperti UAS, yang dimana mereka semua ini kontradiktif dengan ucapannya. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad ketika mengkritisi film Walid, beliau mengatakan, saya di WA orang, Ustadz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oke, jadi Ustadz Abdul Somad menjelaskan di sini bahwa beliau tidak pernah bersalaman dengan santri. Mungkin murid-murid beliau atau bagaimana jemaah-jemaah beliau. Tapi ada satu fakta, ini malah menampar beliau sendiri. Ini videonya. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamus saya dan mura'atin la ta'illu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan udah ngulurkan tangannya, Pak Ustadz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Kalau kita kemarin membahas tentang seorang ustadz yang membela Ustadz Adi Hidayat dengan sangat luar biasa, sampai-sampai memberikan pesan, Mas Heri, tolong dong, jangan pernah bahas Adi Hidayat, karena itu orangnya berpengaruh, fatwanya banyak didengar, masanya banyak, dan juga berbagai macam hal, yang dimana dia ini, dari segi keilmuan, dia punya dalil. Setelah saya tanya, apa dalil beliau yang paling kuat menyatakan asy'ara surah pemusik? Ternyata dalilnya, kitab Murujud Dhahab, kitab karangan Syiah. Terus yang kedua, Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan mirip dengan surah Maryam ayat 30-31. Ternyata ketika dibaca dari segi makna yang sungguhnya, baik secara tafsirnya pula, jomplang, teman-teman. Nggak ada mirip-miripnya, tapi dimirip-miripkan. Itu salah. Terus yang ketiga, guru sekumpul waliyun min auliyaillah. Ini yang menurut saya sangat-sangat perlu untuk diklarifikasi. Dulu, pertama kali beliau memberikan pernyataan itu, saya orang pertama akun official beliau. Ustadz Adi Hidayat, tolong mohon klarifikasi dengan pernyataan antum itu, bagaimana, kenapa, dan apa alasannya. Pertama, halus, tidak pernah saya bahas di video. Karena saya masih berhusnuzon kepada Ustadz Adi Hidayat, dan saya berusaha untuk memberikan kritikan secara halus, lembut, dan sopan. 2 kali saya minta lagi sampai saya itu memaparkan satu video, ya, mengirim satu video kepada akun tersebut, bahwa apa yang ingin saya tanyakan kepada beliau, dan tidak ada jawaban.
3 kali saya minta jawaban, 4 kali, mungkin lebih 5 kali saya minta tabayun kepada Ustaz Adi Hidayat, tapi saya dihiraukan. Berbeda dari awal ketika saya minta beliau untuk memberikan fatwa tentang hukum silat. Beliau langsung berikan jawaban, teman-teman. Tapi ketika perkara gurus kumpul, beliau bungkam. Akhirnya saya berikan kritikan yang halus, lembut, sopan kepada beliau, meminta klarifikasi cuma. Ini sangat jelas sekali keluar dari lisannya Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa gurus kumpul adalah walinya Allah. Apakah di sini saya akan menyayangkan pernyataan tersebut? Tentunya saya akan memikirkan ulang perihal itu. Karena apa? Beliau adalah juga sebagai rujukan saya dalam berhujjah. Yang pertama, di sini ditulis ya teman-teman, bahwa pujian Adi Hidayat kepada gurus kumpul, ikut Muhammadiyah ala Adi Hidayat atau join Mu'tazilah dan Sufi Kuburiyun. Kalau kita mau berbicara, Ustadz Adi Hidayat ini sekarang terkontaminasi Sufi Kuburiyun atau Mu'tazilah, jangan sembarangan mengeklaim seperti itu. Bisa jadi di sini Ustadz Adi Hidayat masih belum tahu kepada gurus kumpul yang sebenarnya. Ustadz Adi Hidayat masih belum menelaah atau mendengar kabar-kabar atau video-video yang sedang beredar seperti gurus kumpul yang menyatakan melihat makam Nabi Muhammad bergejolak, lalu keluar Nabi Muhammad. Nah, mungkin Ustadz Adi belum nonton itu. Tapi apa jawabannya? Nihil. Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Itu video pertama kritikan saya kepada Ustadz Adi Hidayat. Terus setelah itu saya berusaha untuk mendiamkan, teman-teman. Namun pada ujung-ujungnya muncul fatwa Asy'ariyah surah pemusik. Mulai saya mengkritik juga dengan lembut. Ya, tidak ada perkataan saya yang kotor kepada Ustadz Adi Hidayat. Tapi tidak ada respon sama sekali. Sudah mulai tertampak kepada saya bagaimana watak beliau. Dan akhirnya apa? Sampai kepada Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan mirip dengan Maryam. Ayat 30, 31. Disitulah hancur lebur respek saya kepada beliau. Ikhtiar, saya sudah berikhtiar untuk memberikan kritikan, meminta tabayun secara baik-baik, tapi tidak dihiraukan, teman-teman. Ya, tidak dihiraukan. Ya, mungkin itulah perjalanan proses saya meninggalkan Ustadz Adi Hidayat dengan cara berlahan. Tapi apapun tanggapan saya kepada beliau, muhibbinnya, orang-orang yang sudah terlanjur percaya kepada beliau, yang menganggap beliau tidak akan pernah salah, tidak pernah luput, tidak pernah tergelincir, ya tetap Harry Pras yang salah. Ya, saya tidak mempermasalahkan itu, karena memang selagi kita menyampaikan dakwah, kalau dakwah ini tidak ada lawannya, tidak ada yang membencinya, tidak ada rintangannya, ya bukan dakwah namanya. Saya cuma hanya ingin memiliki andil di dalam dakwah ini. Karena apa? Di video-video saya adalah hujah terhadap para ulama, bukan Harry Pras yang berfatwa sebagaimana yang difitnahkan oleh Ustadz Surah Pemusik bahwa ada seorang pesilat paginya bersilat-silat, malamnya berfatwa. Demi Allah, teman-teman, kalian tidak akan pernah menjumpai Harry Pras berfatwa, melainkan berhujah kepada fatwa ulama. Begitu saja dari saya. Dan apapun video saya, orang-orang seperti tadi itu tidak akan pernah sepakat, dan biarlah kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang menilai.